Rasanya ku tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahri Ramadhani dan saya Bagus Andika akan menjelaskan siklus Carnot. Langsung saja kita masuk ke slide 1. Nah, sebelum membahas siklus Carnot, terlebih dahulu perlu diketahui istilah reversible dan irreversible. Sebuah proses reversible didefinisikan sebagai sebuah proses yang dapat dibalik tanpa meninggalkan jejak pada lingkungan. Atau dengan kata lain, sebuah proses yang jika dibalik akan melalui lintasan yang sama. Ingat pengertian panas dan kerja sebagai fungsi lintasan. Sedangkan proses irreversible adalah kebalikan dari proses reversible. Nah, untuk siklus Carnot sendiri adalah sebuah siklus reversible yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824, seorang insinyur Prancis. Mesin teoritis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin Calor Carnot. Siklus Carnot yang dibalik namakan dengan siklus Carnot terbalik, dan mesin yang menggunakan siklus Carnot terbalik disebut dengan mesin refrigerasi Carnot. Nah, sedangkan dalam bidang konversi energi, siklus Carnot merupakan cara yang paling ideal untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Siklus yang mengubah panas hasil reaksi pembakaran menjadi gerak mekanik sepenuhnya. Contohnya seperti mesin mobil, motor, kalau di yang lebih khusus mesin diesel. Siklus Carnot terdiri atas dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Ini gambarnya. Di sini ada dua proses, yaitu isotermal dan adiabatik. Proses dari A ke B dan C ke D adalah isotermal, dan dari B ke C dan B ke A adalah adiabatik. Sebelum kita membahas prosesnya, dalam siklus Carnot ini terdapat dua reservoir, suhu tinggi dan suhu rendah, ruangan gas dan piston. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, gas memiliki kontak dengan reservoir suhu tinggi. Kali ini menaikkan suhu gas, dan gas memulai secara isotermal, sehingga piston ke arah ke atas. Dan pada proses kedua, pemuaian terus berlanjut tanpa adanya kalor, dan kalor yang masuk atau keluar dari sistem proses ini merupakan proses adiabatik. Setelah beberapa memulai, suhu gas akan memulai mendingin atau piston akan ke bawah. Karena suhu gas mulai mendingin, gas memiliki kontak dengan reservoir suhu rendah. Akhirnya volume gas ini menurun secara isotermal sehingga piston bergerak ke bawah. Kompresi gas terus berlanjut sehingga gas kembali ke keadaan semula seperti pada langkah pertama. Balik lagi yang tadi. Ada 4 proses tahapan dalam siklus Carnot. Yang pertama adalah pemain dengan cara isotermal, di mana material menyerap kalor dari Q1 dari reservoir kalor pada temperatur T1 dan sistem melakukan kerja. 2. Pemuaian dengan cara adiabatik, di mana material
berkurang temperaturnya dari T1 menjadi T2 dan sistem melakukan kerja. 3. Pemampatan dengan cara isotermal, di mana working substance atau material melepaskan kalor Q2 ke reservoir dingin dengan temperatur T2 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Dan yang terakhir, pemampatan dengan cara adiabatik, di mana working substance dikembalikan ke keadaan awal atau semula. Temperatur sistem berubah dari T2 menjadi T1 dan kerja dikenakan terhadap sistem. Sama kerjanya seperti gambar yang sebelumnya tadi, video. Lanjut. Mesin Carnot. Ketika sistem dalam suatu mesin menjalani sebagian daurnya, sejumlah kalor diserap dan reservoir panas. Pada bagian lain dari daur itu, kalor yang jumlahnya lebih sedikit dibuang ke reservoir yang lebih dingin. Jadi ini rumus mesin Carnot. E sama dengan W per Q1 dikali 100%. E sama dengan 1 minus Q2 per Q1. E sama dengan 1 minus T2 per T1. Dengan keterangan E sama dengan efisiensi mesin Carnot, W sama dengan usaha, Q1 kalor masuk dan Q2 kalor keluar, T2 suhu rendah dan T1 suhu tinggi. Daya guna siklus Carnot. Karena Carnot tidak tergantung dari zat kerja, maka untuk mudahnya perhitungan kita pakai gas sempurna sebagai gas kerja. Untuk ini contoh soalnya, berdasarkan grafik di atas, efisiensi mesin Carnot adalah di sini udah diketahui ya. Untuk T2-nya 350 Kelvin, T1-nya 500 Kelvin. Rumusnya kayak yang tadi, E sama dengan 1 minus T2 per T1 kali 100%. Langsung masukin aja, 1 minus 350 per 500 sama dengan menjadi 150 per 500 kali 100%. Ya, jawabannya 30%. Jadi kesimpulannya adalah semua mesin Carnot yang bekerja pada dua reservoir kalor yang sama mempunyai efisiensi yang sama. Dan efisiensi mesin kalor tidak tergantung pada jenis material atau working substance yang digunakan. Selanjutnya, temperatur termodinamika tidak tergantung pada jenis material atau working substance. Jadi mesin ini merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik ya. Sebagai contohnya, mesin motor ojek online, hasil pembakaran dari bahan bakar diubah menjadi gerak dalam mesin mobil. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa nih?